Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar, kembali lagi dengan saya Sadapat Abrar. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana membuat soal ujian secara online dengan menggunakan Microsoft Form, salah satu fitur dari Office 365. Jadi yang pertama kita masuk di Chrome atau Mozilla. Saya pakai Mozilla ya. Kemudian sekarang saya sudah punya Office, langsung masuk di Office 365. Kemudian pilih Form. Oke, di sini sudah ada dua yang saya bikin, contoh ulang-ulangan harian pendaftaran dan form pendaftaran PPDB. Kalau untuk membuat formulir pendaftaran kegiatan, kita pakai new form, sedangkan untuk membuat soal ulangan kita menggunakan new quiz ya. Jadi karena pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial membuat quiz online, maka saya tidak fokus di formulir, tapi saya akan fokus di membuat quiz ya. Tinggal kita klik saja quiznya seperti ini ya. Kemudian ini untitled quiz ya, ini kita beri judul, apa judulnya, misalnya ulangan harian gelombang ya. Kita bisa saran dan gelombang ya. Kita juga bisa berikan foto di judulnya ini, tinggal kita klik ini foto ya. Kita bisa mencari lewat internet, klik ini image ini, atau kita bisa ambil di OneDrive kita ya. Kalau sudah ada gambarnya bisa kita ambil, sudah ada sedikit, atau bisa kita upload ya. Upload ini kita ambil langsung di file komputer kita ya. Kalau tidak ada file komputer, kita langsung saja di image, kita ketikkan di sini gelombang ya, kemudian search, nanti dicari ya, ini sudah ada. Kita pilih salah satu, saya ambil saja yang ini, yang inilah ya. Oke, kita add ya, masih proses itu, sebentar proses nanti. Oke ya, ini ya. Kemudian ini deskripsinya ya. Misalnya kita buat petunjuk umum ya, 1 misalnya, pilihlah jawaban yang kamu anggap paling tepat. Dan yang kedua misalnya misalnya jawablah soal yang kamu anggap mudah. Jawablah dahulu soal yang kamu mudah. Oke, kemudian kita bisa buat petunjuk khusus jangan gunakan kalkulator. Yang kedua misalnya jangan curang. Oke, ya tinggal kita pilih, kita tambahkan, terserah teman-teman mau yang mana ya. Kemudian kita langsung untuk membuat soal, langsung kita klik ini new. Kita bisa pilih soalnya,
pilihan ganda atau esai. Saya di sini fokus dulu, kali ini fokus soal pilihan ganda, choice. Nah, yang pertama, misalnya saya buat soal gerak bolak-balik pada titik setimbang disebut titik. Ya, ini juga bisa kita pasang gambar. Tidak usah, kita langsung optionnya, misalnya satu gelombang, kedua misalnya getaran, tambah option misalnya periode. Ya, kalau kita mau tambah lagi 4 option, misalnya frekuensi. Kalau teman-teman mau menambahkan 5 option boleh, ya, tinggal ditambahkan saja. Oke, kemudian untuk menentukan mana jawaban yang benar, kita tinggal centang di sini teman-teman. Ya, misalnya jawabannya yang benar adalah getarannya, bagi kita sini getaran. Oke, berarti jawabannya adalah getaran. Kemudian kita juga bisa memberikan deskripsi. Pada misalnya kita berikan deskripsi, jawaban benar. Oke. Untuk jawaban yang salah, bisa kita buatkan deskripsi. Misalnya, ini jawaban salah. Ya, ini terserah teman-teman ya mau tulis apa. Ya, kita copy, kemudian kita isikan di semua jawaban. Ya, ini oke. Kemudian sini juga oke. Ya. Selanjutnya teman-teman, ini kita mau buat berapa soal. Ya, kalau saya di sini hanya buat 5 soal karena hanya contoh. Buat 5 soal dan 5 soal itu saya akan beri skor 100. Maka setiap soal saya akan berikan poin 20 supaya totalnya 100. Atau terserah teman-teman, kalau misalnya 10 nomor, ya bisa teman-teman buat 10, berarti satu soal itu poinnya 10. Atau bisa kita modifikasi nomor 1 5, nomor 2 15, tergantung kesulitan soal. Jadi teman-teman bisa atur di kolom poin ini. Ya. Kemudian ini ada multiple answer. Ini artinya kalau ini kita centang teman-teman, maka itu jawaban bisa lebih dari satu. Ya. Tuh. Kemudian ini request rate. Ya. Ini saya lupa nama. Kemudian ini di 3 ini, ya, ini pilihan sub option. Kalau saya centang ini, berarti nanti pilihan jawaban benarnya ini akan teracak oleh sistem. Ya. Saya kembali tadi tindakan required ini artinya wajib dijawab. Ya. Kalau kita centang, berarti harus dijawab, tidak boleh tidak dijawab. Ya. Ya. Tapi karena ini kan terserah nanti sesuai, ya nggak usah kita wajibkan. Ya, kalau mau nilai bagus ya dijawab, kalau tidak mau nilai bagus ya nggak usah dijawab. Oke. Kemudian ini pilihan yang kedua ada drop down. Drop down ini artinya kalau saya centangnya, nanti pilihannya itu jadinya seperti ini, teman-teman. Ya. Ya. Oh, ini select di preview ya, di preview. Ya, preview ini untuk melihat modelnya. Ya. Ini adalah untuk tampilan komputer seperti ini. Sedangkan kalau tampilan mobil seperti ini. Ya. Oke, kita mulai kembali. Ya. Jadi down tadi yang saya klik itu artinya drop down, artinya itu untuk menjawab peserta didik harus ya diklik ini, ya, kemudian dipilih jawaban yang mana. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, kita kembali itu tadi untuk pilihan ini tadi. Ya, kembali lagi ini drop down, artinya pilihannya ke bawah. Ya. Maths ini untuk soal maths, artinya ini untuk soal matematika berupa bagi, kali, pangkat, akar. Ini pakai kita klik maths. Ya. Tapi saya tidak akan demokan di sini.
nantilah pada kesempatan yang lain. Kemudian saya lanjut subtitle. Subtitle ini berarti ada setelah soal ada di bawah subtitlenya apa mau diisikan. Oke, selanjutnya kita lanjut di soal nomor 2. Ya, saya percepat saja. Saya pakai soal yang ganda ya. Soal 2 misalnya getaran yang merambat disebut. Nah, masukkan lagi pilihan jawabannya. Gelombang kedua getaran tambah dan seterusnya. Demikian juga tadi saya contohkan dulu saja ya. Periode, kemudian tambah lagi itu doang misalnya ya, itu. Kemudian kita centang jawaban seperti ini. Oke, kemudian kita ya ini kita kasih deskripsi lagi jawaban benar. Jawaban benar. Oke, ini lagi misalnya jawaban salah ya, dan seterusnya teman-teman ya. Oke, untuk ini sama seperti tadi poinnya 20. Ini sudah ya. Kalau kita mau drop down lagi, kita klik lagi drop down. Kalau tidak, save style option ini artinya pilihan jawabannya diacak. Oke ya. Kita lanjut soal yang ketiga. Saya cepat saja. Karena saya masih akan menjelaskan fitur-fitur yang lain. Kalau untuk ini tinggal sudah sama seperti yang pertama dan kedua. Ya, saya buat satu saja lagi. Waktu untuk melakukan satu kali getaran disebut amplitudo getaran. Yang ketiga misalnya periode simpanan ya. Ambil lagi kalau jawabannya benar periode, kita centang periode, kode jawaban benar. Oke teman-teman, seperti itu dan seterusnya ya. Jadi tinggal teman-teman tinggal lanjutkan add untuk soal sampai berapapun, tinggal teman-teman tambahkan add. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fiturnya yang lain. Ini tadi adalah preview tampilan. Mau tampilan komputer seperti ini tampilan handphone ya. Dan ini teman-teman, ini ada gambar speaker. Ini artinya atau apa di sini juga ada ya. Ini artinya kalau ini kita klik, maka soal tersebut akan dibacakan, sehingga untuk siswa dengan berkebutuhan khusus, siswa inklusif itu bisa pakai ini. Dia bisa bacakan soalnya, yang tidak bisa melihat misalnya atau orang pun bisa dibacakan soalnya. Tinggal kita klik ini tanda play. Satu. Seperti itu teman-teman. Itu speaker kita keluar kembali on mobile. Oke ya, kita kembali, kemudian theme, kita klik ini adalah tema. Kita bisa pilih tema, mau tema apa di sini ya. Karena saya IPA, mengajar IPA, maka saya ambil yang luar angkasa ya. Bisa juga kita tambah ini
Ini saya miring ini adalah mengambil tema yang ada di laptop kita. Oke, dipasang foto misalnya, mana ini, nah ini, nah, upload ini, sama saya cari foto saya coba ya, ya karena saya penjual madu, coba ini jadikan tema. Kita lihat bagaimana tampilannya. Oke, tampilannya ya. Oh, saya bingung tadi. Ya. Tadi pakainya ya. Oke, oh ya, ini, oke, ya seperti itu tampilannya. Ya, jadi kita bisa ambil dari laptop kita. Selanjutnya share, ya, tombol share. Ya, tombol share ini teman-teman, ya, ini ada dua pilihan. Ya, ini kalau kita pilih ini yang tercentang ini berarti yang bisa menjawab soal kita itu hanya teman-teman kita, orang-orang yang memiliki akun Office 365. Ya, tidak bisa dijawab oleh orang-orang yang tidak memiliki akun Office 365. Dan kalau kita centangin ini, maka siapa saja bisa menjawab soal ini. Ya, karena siswa kita banyak yang belum memiliki akun Office, maka kita pakai anyone with the link can respond. Oke. Selanjutnya untuk membagikan linknya ini, untuk membagikan soal itu kita bisa pakai 4 cara. Yang pertama dengan mengcopy link ini. Ya, caranya tinggal di copy saja. Nih, copy. Ya, oke. Tinggal kita bagikan. Ya. Kemudian yang kedua bisa dengan cara mendownload, membagikan kode seperti ini. Ya. Kemudian yang ini dengan memberikan template. Ya. Ini saya kurang paham maksudnya. Yang ini itu untuk teman-teman lewat email, ya, klik lewat email, ya, tinggal kita bagikan kembali, kita copy link. Oke, teman-teman, saya akan memberikan satu tips karena ini linknya sangat panjang, ya. Untuk memendekkan link, saya biasa pakai gigi.com, ya. Tinggal kita tambah di sini, dan ketik sini gg.com, enter. Ya. Sorry, apa ini? Printernya mati. Tidak ya? Oh, sorry. gg saja, sorry. g.gg. Ya, nih tinggal di sini kita masukkan link tadi, Ctrl V, kemudian kita klik shorten URL. Oke, kita tunggu. Nah, nih tadi linknya panjang, sekarang tinggal sedikit, ya, tinggal pendek. Tinggal kita copy, kita Ctrl C, ya. Jadi teman-teman, itu cara memendekkan link. Ya. Oke, itu kemudian yang berikut titik 3 ini, ya. Ini masih ada di bawah, sorry teman-teman, lupa tadi. Ini ada lagi satu di bawah, ini adalah share as a template. Ini maksudnya teman-teman, ini kalau kita klik tanda tambah di sini, teman-teman, ya, dan saya hapus, ya. Link, ya. Ini kalau saya klik ini get a link to duplicate, artinya ini kita bisa link
kita bagi kepada teman-teman guru, sehingga soal kita bisa dipakai oleh guru yang lain, sehingga dia tidak usah membuat soal. Kita bisa bagi link, ya, kita bagi, kita duplikat, ya, sehingga teman guru yang lain tidak usah capek-capek membuat soal. Nah, kemudian untuk yang ini, kalau kita klik ini untuk mau dikerjakan bersama-sama, ya. Oke. Kemudian saya lanjut di icon yang ini, titik 3, ini adalah settingan program kita, ya. Ini show result automatical, artinya jawaban setelah siswa menjawab itu akan muncul jawabannya, sehingga jika soal ini kita akan gunakan pada kelas yang berulang, ini sebaiknya jangan kita centang. Kenapa? Karena kalau kita tampilkan jawabannya, ketika soal ini kita pakai di kelas yang lain, bisa saja soal kita menjadi bocor jawabannya. Oke, jadi kita jangan centang seperti itu. Kemudian nih, yang ini kalau ini kita centang, teman-teman, maka setiap orang itu bisa mengulang beberapa kali, ya. Dia bisa sudah jawab salah, dapat 3 misalnya, dia jawab ulang lagi, ya, bisa berulang-ulang, ya. Untuk itu kita pilih ini, ya, supaya kita muncul namanya terekam, kemudian kita centang ini supaya satu orang hanya bisa menjawab 1 kali. Oke, ya. Kemudian lanjut di bawah lagi, ini kalau kita tidak centang ini, maka soal itu belum bisa dijawab. Bisa kita mohon maaf, misalnya soal belum siap, ya. Tapi kalau sudah siap, bisa centang supaya bisa dijawab. Kemudian bisa kita mulainya jam berapa, tanggal mulai jam berapa, berakhirnya juga jam berapa, ya. Mau terakhir jam berapa, tanggal berapa mau berakhirnya. Kemudian yang berikut survey question, ini artinya kalau kita centang maka soalnya akan teracak, ya, akan teracak soalnya. Kemudian teman-teman, ini semuanya akan teracak. Kalau kita lock question, artinya ada beberapa soal yang tidak bisa diacak. Misalnya tadi ada 5, kalau kita nomor 2 menanyakan nama dan kelasnya, maka soal nomor 1 dan nomor 2 tidak usah kita acak, ya. Tetap nomor 2 nama dan kelas, yang kita acak hanya soalnya, seperti itu teman-teman. Kemudian custom tense you mistake, ya, ini kalau kita centang, maka kita bisa ketika siswa menjawab soal akan muncul tulisan soal selesai, semoga sukses. Jadi tulisan ini akan muncul saat siswa selesai menjawab. Kemudian notifikasi, kalau ini notifikasi ini kita centang, maka jawaban siswa pemberitahuan akan muncul di emailnya bahwa sudah selesai menjawab. Kalau ini get email, notifikasi guru nanti akan muncul di notifikasi guru. Jadi seperti itu teman-teman. Demikian tutorial penggunaan Microsoft Form, salah satu fitur Office 365 untuk soal secara online. Teman-teman, jika teman-teman merasa ini tutorial bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.